Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas keluarga dari Ninja ZX Series. Ngomongin soal Kawasaki Ninja, motor yang identik dengan warna khasnya yang hijau ini adalah brand yang sudah sangat membumi sebagai sport fairing yang paling populer di Indonesia. Saking populernya, motor sport fairing sekelasnya seperti Honda CBR, GSX-R maupun Yamaha R Series pun orang awam sering menyebutnya Ninja. Motor yang juga dipopulerkan oleh serial sinetron anak jalanan ini sebenarnya merupakan produk Kawasaki yang sudah ada sejak tahun 1984. Seri pertama dari Kawasaki Ninja ini adalah Kawasaki GBZ 900. Sebutan Ninja sendiri disematkan ketika GBZ 900 dipasarkan di Amerika Utara. Agar namanya mudah diingat, Kawasaki memberikan nama Ninja pada GBZ 900 ini. Seri Ninja pertama ini cukup sukses di pasaran kala itu. Dari sinilah awal mula Kawasaki menamakan seluruh produk sport fairingnya dengan nama Ninja. Mungkin sebagian orang beranggapan kalau nama Ninja dan ZX itu sama. Padahal tidak semua Kawasaki Ninja itu serinya adalah ZX. Nama ZX sendiri merupakan kode yang dipakai Kawasaki untuk produk motor sport fairingnya yang memakai mesin 4 silinder inline. Sementara untuk Ninja 252 silinder itu kode serinya adalah EX. EX ini adalah nama seri yang dipakai Kawasaki untuk menamai produk motor sportnya yang bermesin 2 silinder. Misalnya adalah EX250 untuk kode Ninja 250 dan EX650 untuk Ninja 650. Nah, kalau ZX130 sama ZX150 itu gimana? Itu masuk keluarga ZX series atau bukan ya? Nah, gini nih penjelasannya. Kedua motor tersebut sebenarnya hanya memakai nama ZX di produknya. Tetapi kode penamaannya sebenarnya bukanlah ZX. Kalau Kawasaki KZ ZX130 itu kode serinya adalah AN130. Sementara untuk Ninja RR150 CBU atau yang lebih dikenal dengan nama Ninja ZX150 itu kode penamaannya adalah KR150. Nah, dari sini udah paham kan perbedaan di tiap kode penamaan Kawasaki ini? Oke, balik lagi ke Ninja ZX Series. ZX Series ini bisa dibilang adalah seri tertinggi dari keluarga Kawasaki Ninja. Selain terkenal sebagai motor bermesin 4 silinder berteknologi tinggi, motor ini juga terkenal sebagai motor sport fairing Kawasaki yang kencang. Sejak awal kemunculannya sampai sekarang, Kawasaki ZX Series telah melahirkan banyak varian. Mulai dari varian terkecil sampai varian tertingginya yang kini menjadi motor produksi massal terkencang di dunia. Oke, langsung saja kita bahas keluarga dari Ninja ZX Series ini di sini. Yang pertama adalah Ninja ZX-R 250. Motor ini merupakan versi terkecil dari Kawasaki ZX Series. Maka dari itu, ZX-R 250 juga sering dijuluki sebagai Baby ZX-R. Bisa dibilang, motor ini merupakan pendahulu dari Kawasaki ZX 250R yang baru launching beberapa bulan kemarin. Diproduksi pertama kali pada tahun 1988, awalnya ZX-R 250 hanya dipasarkan di Jepang saja. Sempat masuk ke Australia dan juga Malaysia. Di Australia, motor ini dinamakan oleh importir umum dengan nama ZX2R. Sementara di Malaysia sendiri, ZX-R 250 dijual sampai tahun 2004. Material bahan yang dipakai ZX-R 250 ini terbilang cukup premium. Swing arm dan juga rangka twin spar-nya itu terbuat dari bahan aluminium yang dipres, sehingga membuat bobot motor ini jadi lebih ringan, yaitu hanya 141 kg. Bobotnya ini jauh lebih ringan dari Ninja 250 maupun ZX 250R terbaru sekalipun. Dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup maju pada zamannya seperti upside down, double disc brake, cakram floating, ditambah lagi mesin 4 silinder 250cc DOHC-nya yang memiliki stroke pendek yang membuat mesinnya mampu meraung sampai 19.000 rpm dan tenaga maksimalnya mampu mencapai 45 horsepower serta torsi 24,5 Nm. Setelah didiskontinue pada tahun 1997, ZX-R 250 ini kembali dibangkitkan pada tahun 2020 dengan nama Ninja ZX 250R.
yang tampil dengan desain yang jauh lebih agresif dan juga modern, disertai dengan teknologi canggih seperti pengereman ABS, traction control, quick shifter, immobilizer, dan lain-lain. Dengan berat basa 182 kg, mesin terbarunya ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 49,3 horsepower dan torsi sebesar 22,9 Nm. Dengan tenaganya yang besar tersebut, ZX250R menjadi sepeda motor 250 cc paling powerful di kelasnya saat ini. Selanjutnya adalah Ninja ZX-R 400. Hadir pertama kali pada tahun 1989, styling desainnya terinspirasi dari Kawasaki ZX-R 750 dengan komposisi fairing yang padat. Dipadukan dengan rangka twin spar aluminium press serta model swing arm asimetris yang juga berbahan aluminium, membuat tampilan ZX-R 400 semakin eksotis. Motor ini dibuat dalam dua versi, yaitu versi standar dan juga versi SP atau Sport Production. Untuk versi SP ini memakai part penunjang performa seperti karbu flat side, shock breaker preload yang lebih bagus, rasio lebih rapat, serta menggunakan settingan CDI yang berbeda, sehingga performanya lebih bagus dibandingkan dengan versi standar. Dengan berat kosong yang hanya 160 kg atau setara dengan rata-rata berat motor 250 cc saat ini, mesin DOHC 4 silindernya mampu meraih tenaga maksimal sampai 59 horsepower dan torsi sebesar 40 Nm. Selanjutnya adalah Ninja ZX-6R atau yang dikenal juga dengan nama ZX636. Motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 1995. Pada tahun 2002, kapasitas mesin dari ZX-R 600 ini dari yang semula 600 cc diubah menjadi 636 cc. Dari sinilah cikal bakal dari ZX636R yang kita kenal saat ini. Di tahun itu juga, ZX versi 600cc masih dijual, namun sebagai motor homologasi yang diberi nama ZX600RR. Kemudian pada tahun 2007, ZX636 ini diganti kembali kapasitasnya menjadi 600cc. Kapasitas mesin 600cc ini dipertahankan dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Lalu pada tahun 2013, kapasitas mesin dari ZX6 ini diubah kembali menjadi 636cc. Kapasitas 636cc ini dipertahankan sampai sekarang. ZX636 menjadi motor yang paling powerful di kelas Super Sport 600cc saat ini, dengan kapasitas mesin 36cc lebih besar dibandingkan dengan kompetitornya. Mesin DOHC 636cc inline 4 silindernya mampu meraih tenaga sampai 128,2 horsepower dan torsi sebesar 70,8 Nm. Ninja ZX6R ini sempat memenangkan juara dunia di ajang balap World Supersport sebanyak 4 kali. 1 kali juara dunia bersama Andrew Pitt, pembalap asal Australia, dan 3 kali juara dunia bersama pembalap asal Turki, Kenan Sofuoglu. Selanjutnya adalah Ninja ZX750. Motor ini merupakan superbike Kawasaki yang diciptakan pada tahun 1989 untuk bertanding di kejuaraan WSBK. Tidak seperti pabrikan lain yang membuat motor edisi khusus untuk balap WSBK seperti Honda VFR 750 ataupun Yamaha FZR 750RR OW01. Kawasaki justru membuat sepeda motor produksi massal untuk bertanding di kejuaraan WSBK. Alhasil, di musim pertamanya, ZX750 cukup kesulitan melawan motor-motor yang memang dirancang untuk kebutuhan balap ini. Kemudian pada tahun 1991, Kawasaki mengeluarkan Kawasaki ZX7 versi balap.
yang bernama ZX7R. ZX7R ini memiliki part penunjang performa seperti karburator flat side ukuran 39 mm, rasio yang lebih rapat, serta settingan CDI yang berbeda. Suspensi dan juga pengeremannya pun disetting untuk kebutuhan balap. Kawasaki juga menyediakan race kit untuk mengupgrade performa dari ZX7R ini. Dengan race kitnya ini, ZX7R tenaganya diklaim mampu tembus sampai 160 horsepower. Usaha Kawasaki ini tidak sia-sia. Pada tahun 1993, Kawasaki berhasil menjadi juara dunia WSBK bersama pembalap asal Amerika Scott Russell. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama Kawasaki di ajang balap WSBK. Bukan hanya itu saja, ZX7R ini adalah motor bermesin inline 4 pertama yang berhasil menjuarai WSBK. Di tahun berikutnya, ZX7R ini memang tidak menjadi juara, namun motor ini cukup mendominasi di barisan terdepan. Dengan warna khasnya yang hijau, di mana warna hijau ini nantinya akan menjadi warna kebanggaan sekaligus ciri khas dari Kawasaki Ninja Series. Selanjutnya adalah Kawasaki Ninja ZX9R. Dirilis pertama kali pada tahun 1994, motor ini dibuat Kawasaki untuk menjawab tantangan Honda atas terciptanya CBR 900RR Fireblade. Di mana kala itu CBR 900 ini cukup populer karena memiliki handling yang nyaman serta mudah dikendalikan. Sayangnya ZX9R ini belum bisa menandingi performa dari CBR 900 Fireblade. Bahkan ZX9R ini lebih berat 21 kg dibandingkan dengan CBR 900. Namun meskipun kalah secara performa, ZX9R menjadi superbike alternatif pilihan kala itu karena harganya lebih terjangkau, lebih irit dibandingkan dengan kompetitornya, serta ergonomi berkendaranya yang nyaman. Lalu pada tahun 2003, ZX9R ini didiscontinue, kemudian posisinya digantikan oleh ZX10R. Selanjutnya adalah Kawasaki Ninja ZX10R. Motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 2004. Motor ini adalah penerus dari ZX9R, di mana bagian mesin, rangka, dan juga fairingnya didesain ulang. Sehingga ZX10R ini memiliki performa mesin yang lebih bagus, serta bobot yang jauh lebih ringan dari ZX9R. Sasis ZX10R ini mengambil basis desain rangka yang dipakai oleh Kawasaki ZX-RR, yaitu motor yang dipakai Kawasaki di ajang balap MotoGP. Dimensi sasisnya ini bahkan lebih ramping dari sasis ZX6R. Kemunculan ZX10R di ajang persaingan Superbike 1000cc ini cukup mengejutkan. Meskipun pendatang baru, motor ini ringan, lincah, serta suspensinya yang bagus dan mesinnya yang powerful mengungguli kompetitor-kompetitornya, membuat ZX10R ini dinobatkan sebagai superbike terbaik di kurun waktu 2004 sampai tahun 2005 oleh beberapa majalah seperti Cycle World maupun Motorcycle News. Ninja ZX10R dikenal juga sebagai King of Superbike saat ini karena telah menjuarai WSBK sebanyak 6 kali bersama Tom Sykes di tahun 2013 dan 5 kali juara berturut-turut dari tahun 2015 sampai sekarang bersama Jonathan Rea. Saat ini Ninja ZX10R diproduksi dalam dua versi, yaitu ZX10R standar dan juga ZX10RR. ZX10RR dibuat untuk bersaing dengan motor spesial perform lainnya seperti Ducati Panigale V4R, R1M, CBR 1000RRR maupun GSX 1000R. Dengan segala performing partnya seperti velg Marchesini, suspensi preload, piggyback, kaliper Brembo, bobot yang lebih ringan setengah kilo dari versi standarnya, serta power mesin yang lebih dari 200 horsepower. Jika kurang puas dengan performanya, Kawasaki juga menyediakan part-part race kit untuk ZX10RR ini.
Selanjutnya adalah Ninja ZX-11R. Motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 1990. ZX-11R ini merupakan versi tertinggi dari Ninja ZX series di tahun 90-an. ZX-11R sempat menyandang gelar motor terkencang di dunia dalam kurun waktu tahun 1990 sampai tahun 1995 dengan catatan top speed 283 km per jam. Dibekali dengan desain fairing yang aerodinamis, ditambah juga dengan ram air intake, karakter mesinnya memiliki torsi yang merata di segala putaran. Mesin 4 silinder DOHC-nya dipadu dengan karburator Keihin CVKD 40 mm yang mampu menghasilkan output power 147 horsepower dengan torsi 110 Nm. Kemudian motor ini didiscontinue pada tahun 2001 dan posisinya digantikan oleh ZX-12R. Selanjutnya adalah Ninja ZX-12R. Di tahun 2000-an, Kawasaki tetap mempertahankan motor kelas hyperbike-nya dengan membuat Ninja ZX-12 sebagai penerus dari ZX-11 dengan kapasitas mesin yang ditingkatkan menjadi 1199 cc, dibekali dengan teknologi injeksi dengan throttle body 40 mm serta desain rangka dan juga fairing yang baru. Meskipun ZX-12 ini termasuk kategori hyperbike, motor ini tidak memiliki wheelbase yang panjang seperti hyperbike pada umumnya. Justru wheelbase-nya lebih pendek sehingga tampilan motor ini cenderung seperti superbike. Mesin 1199 cc 4 silindernya mampu meraih tenaga sampai 170 horsepower dan torsi sebesar 134 Nm. Selanjutnya adalah Ninja ZX-14R. Setelah ZX-12 didiscontinue, kemudian pada tahun 2006 posisi ZX-12 ini digantikan oleh ZX-14R. Edisi pertama ZX-14 ini mengusung kapasitas mesin 1352 cc. Karena performa mesinnya masih belum mampu menandingi Suzuki Hayabusa, di tahun 2012 kapasitas mesinnya ditingkatkan kembali menjadi 1441 cc. Karena kala itu rivalnya Suzuki Hayabusa juga mengubah kapasitas mesinnya menjadi 1340 cc. Meskipun dimensi dari ZX-14 ini terlihat cukup besar, motor ini memiliki handling yang cukup lincah serta ergonomi berkendara yang nyaman. Dengan berat basah 264 kg serta mesin DOHC 4 silinder 1441 cc-nya yang mampu menghasilkan output tenaga sampai 200 horsepower dan torsi sebesar 153,5 Nm. Yang terakhir adalah Kawasaki Ninja H2 dan juga Ninja H2R. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Ninja H2 dan juga H2R itu kode penamaannya adalah ZXT00. Kenapa kode penamaan H2 dan juga H2R itu ZX? Hal ini bisa terjadi karena basis mesin H2 dan juga H2R ini sendiri masih memakai mesin inline 4 silinder. Kemunculannya sempat menghebohkan dunia otomotif berkat tampilannya yang futuristik dengan rangka teralis berbahan baja serta menggunakan monoarm yang membuat motor ini jauh berbeda dengan superbike manapun. Selain itu, mesin 1000 cc 4 silindernya dijejali dengan teknologi supercharger, di mana teknologi ini berfungsi untuk menekan udara lebih banyak ke dalam mesin sehingga mesinnya mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dari mesin 1000 cc inline biasa. Untuk Ninja H2 sendiri diperuntukkan untuk jalan raya dengan segala kelengkapan berkendara di jalan raya seperti spion dan juga sen. Mesin Ninja H2 ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 200 horsepower dan torsi sebesar 133,5 Nm. Sementara untuk Ninja H2 itu diperuntukkan untuk motor sirkuit saja karena tidak dilengkapi dengan perlengkapan jalan raya. Saat ini Ninja H2R memegang rekor sebagai motor produksi massal tercepat di dunia. Mesinnya mampu meraih output tenaga sampai 310 horsepower dan torsi sebesar 156 Nm dengan catatan top speed 400 km per jam yang ditempuh dalam waktu 26 detik.
Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang varian keluarga Ninja ZX Series, motor yang banyak menjadi legenda bagi penggemar roda 2. Apabila ada yang salah atau ada yang perlu dikoreksi, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.